Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Sahabat-sahabat guru ngaji, selamat datang kembali di channel ini. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Kita bersyukur ya, pada beberapa hari yang lalu sudah selesai dilaksanakan Munas dan Kombes Nahdlatul Ulama di Lirboyo Kediri. Hanya saja satu hal yang cukup disayangkan ya, di hari terakhir Munas dan Kombes itu terjadi satu insiden yang ya cukup ya bagi sebagian orang memalukan gitu ya, karena ada seorang peserta musyawarah yang kemudian menunjuk-nunjuk, sementara di situ ada para masyaikh ya, kemudian para hadirin yang rata-rata adalah seorang kiai gitu ya, dan kemudian itu dihujat oleh sebagian netizen itu ya. Tapi sebagian yang lain melihat kejadian itu adalah ada faktor ya, ada behind the scene-nya ya, yang harus kita lihat secara utuh ya. Kenapa muncul protes seperti itu ya? Karena ada sikap dari pimpinan sidang yang mungkin terlalu terburu-buru dan lain sebagainya. Nah, terlepas dari hal itu semua gitu ya, insiden yang terjadi di hari terakhir Munas dan Kombes kemarin itu mau tidak mau menjadikan orang membaca muktamar yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 sampai tanggal 5 Agustus 2026 mendatang ini kelihatan sekali penuh dengan intrik politik gitu ya. Terlihat sekali bahwa persaingan antara masing-masing pihak itu masih cukup terasa. Dan ini kemudian banyak para pengamat yang membaca bahwa sebetulnya konflik internal di Nahdlatul Ulama yang sudah terjadi beberapa waktu yang lalu ya, itu sebenarnya belum benar-benar selesai gitu. Dengan adanya insiden kemarin itu, maka publik kemudian melihat bahwa persoalan lokasi muktamar ini menjadi sesuatu yang penting dan dilihat dalam kacamata politik gitu. Kalau kita orang awam, masyarakat awam ini mungkin berpikir ya mau tempatnya di mana saja itu kan terserah para kiai, dan juga semuanya sudah siap gitu. Di antara 5 lokasi yang ada itu kan semuanya mengajukan diri pasti sudah merasa siap untuk melaksanakan itu ya. Tetapi kalau dalam perspektif para kandidat, perspektif elit ya yang akan bertarung dalam muktamar nanti, tentu tempat itu bukan sekedar tempat gitu, bukan sekedar masalah kecukupan tempat, ketersediaan hotel dan lain sebagainya, atau ketersediaan akses transportasi dan lain sebagainya seperti yang jamak diperdebatkan kalau berdebat soal lokasi muktamar ya. Tapi ini erat kaitannya dengan medan tempur gagasan gitu ya, medan tempur kekuatan gitu. Bagaimana pola konsolidasi akan dilakukan, dan juga bagaimana pola lobi-lobi politik ya menjelang pemilihan di muktamar nanti gitu ya. Nah, ini yang kemudian menjadikan kita bertanya-tanya gitu ya, kenapa Lirboyo? Sebenarnya sebagian pihak itu menolak untuk dijadikan sebagai lokasi muktamar. Nah, ada sebuah analisis yang menarik itu dari salah seorang pengamat politik namanya Yusak Farhan. Dia membaca bahwa kalau muktamar dilaksanakan di Lirboyo, maka kemungkinan besar ya kandidat-kandidat yang akan bertarung dalam muktamar nanti itu akan kehilangan momen melakukan lobi-lobi politik ya, lobi-lobi tertutup yang biasanya terjadi menjadi rahasia umum ya di muktamar. Itu biasanya lobi-lobi politik mencari dukungan itu dilakukan dengan mengkarantina misalnya peserta di salah satu hotel gitu ya, sehingga tidak terkontaminasi dengan kekuatan lain. Lirboyo itu tidak mungkin dilakukan seperti itu. Kenapa? Karena Lirboyo itu adalah sebuah pondok pesantren ya, di situ ada kiainya, di situ ada santri. Para peserta muktamar atau muktamirin itu tentu saja harus menjaga adab, menjaga menjaga sikap gitu ya, sehingga ketika diadakan di pesantren itu kemudian terasa konsolidasinya itu akan terhambat gitu ya, tidak bisa dilakukan dengan rapi.
bagi orang yang berpikir politik gitu ya. Maka usulan untuk mengadakan di tempat lain, misalnya di Jakarta misalnya ya, di mana lokasi muktamarnya itu bisa saja di sebuah hotel gitu ya, dan nanti peserta muktamarnya itu menyebar di mana-mana, itu akan lebih mudah dilakukan konsolidasi. Ini pikirannya orang-orang yang elit-elit yang mungkin memandang bahwa muktamar ini adalah pertarungan politik hidup mati gitu. Maka lokasi-lokasi ini menjadi tempat di mana memungkinkan pertemuan-pertemuan kecil ya, konsolidasi tertutup gitu. Bagaimana kemudian pola komunikasi yang intensif antar masing-masing pendukung gitu. Nah, kalau di Lirboyo itu kan tidak bisa dilakukan ya. Sederhananya begini, kalau di Lirboyo itu pada proses sidang itu biasanya kan ada ya gontok-gontokan lah, biasa kalau di muktamar kan, sidang-sidang itu ketika orang ketuk palu agak keras saja gitu, maka publik akan melihat itu sebuah sikap yang kurang sopan atau kurang adab begitu, karena biasanya lokasi muktamarnya kan ya paling di aula kampus gitu ya, yang masih di lingkungan pesantren, kadang-kadang juga di basul masailnya itu di masjid atau di di langgar-langgar gitu ya, di yang ada di dalam pesantren, yang otomatis di situ akan dilihat kalau agak keras misalnya suaranya itu akan dianggap sebagai kurang sopan atau kurang adab terhadap kiai yang ada di situ misalnya. Tapi kalau diadakan di tempat-tempat umum seperti hotel misalnya, sikap-sikap seperti itu, misalnya bicara agak keras, apalagi sampai terjadi chaos misalnya, kemudian ada mohon maaf itu ya, biasanya terjadi kericuhan gitu ya, itu tidak jadi masalah gitu. Kalaupun ada fasilitas-fasilitas hotel yang rusak mungkin gitu ya, itu kan bagi orang-orang politik ya cukup menggantinya saja. Tapi kalau di pondok pesantren itu nggak bisa, itu akan berbeda gitu. Tarik menarik kepentingan terkait dengan lokasi muktamar yang sampai hari ini belum juga selesai, ini membuat dakdikduk banyak orang gitu ya, karena biasanya muktamar itu kan, lokasi muktamar itu sudah ditentukan jauh-jauh hari, paling tidak ya 6 bulan lah sebelum acara muktamar itu dilaksanakan. Kenapa? Karena persiapannya harus banyak gitu. Jadi kalau situasinya seperti sekarang, lokasi muktamar belum ditentukan tapi pelaksanaannya itu sudah diketok ya, tanggal 1 sampai tanggal 5. Berarti ada sekitar 1 bulan lagi ya persiapan yang bisa dilakukan oleh panitia untuk mempersiapkan segala sesuatunya terkait muktamar. Padahal yang perlu dipersiapkan di muktamar ini bukan hanya sekedar transportasi, konsumsi dan lain sebagainya, tetapi juga adalah mekanisme dan lain sebagainya, keamanan dan lain sebagainya. Itu yang cukup mengkhawatirkan, terutama bagi panitia lokal nanti itu ya. Bahkan saya membaca status dari Kiai Haji Afifuddin Muhajir kemarin, sampai hari ini pun walaupun Rais Am itu mengatakan akan melakukan survei akan disurvei oleh tim di masing-masing lokasi itu, ternyata sampai hari ini belum ada tim yang dikirim untuk melakukan survei ke lokasi-lokasi tersebut. Maka ini menandakan satu perjalanan Nahdlatul Ulama yang cukup berat gitu ya. Apakah kemudian muktamar ini akan diundur ataukah akan tetap dilaksanakan dengan apa adanya, tentu saja dengan effort dari panitia yang akan begitu besar gitu, sampai hari ini belum ditentukan. Tapi mudah-mudahan saja ya muktamar yang akan dilaksanakan ini berhasil seperti yang kita harapkan, dan kita warga Nahdliyin yang dimana saja berada ya, biasanya kita jadi Romli gitu ya, kita juga hadir insyaallah dimanapun acaranya, mau di Jakarta, mau di NTB, mau di Sumbar, insyaallah kita akan datang ngopi-ngopi gitu ya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.